Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'du. Ingkang kawula hormati para kiai, para ustad lan ustadzah, para bini sepuh, hadirin wal hadirat, adik-adik remaja, insyaallah semuanya dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah atas segala limpahan nikmat yang Allah berikan kepada kita bersama. Alhamdulillah, pada sore hari ini kita masih dalam keadaan sehat walafiat. Ada kesempatan bagi kita untuk mutolaah, untuk tadabbur dari ayat-ayatnya Allah Subhanahu wa taala dan juga hadis-hadisnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan sholawat serta salam senantiasa tersurah kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya dan juga seluruh umatnya. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, marilah kita awali majelis kita ini dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, dari kajian kitab Riyadhus Shalihin kita sampai kepada muraqabah, babul muraqabah, bab tentang muraqabah. Dari dalam kitab Riyadhus Shalihin ini, Imam An-Nawawi sebelum mengkaji hadis-hadisnya Kanjeng Nabi, beliau menyertakan beberapa ayat Al-Qur'an. Ada 5 ayat Al-Quran yang disertakan oleh beliau ya sebagai awalan, ya, sebagai ibtida dari pembahasan tentang muraqabah. Nah, di dalam ayat yang pertama di sini dicantumkan surat Asy-Syu'ara ayat 218 sampai 219. Di sini Allah menyatakan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, alladzi yaraka hina taqum. Alladzi, dialah zat yaraka yang melihatmu hina taqum, ketika kamu berdiri atau ketika kamu hendak melaksanakan sholat. Wa taqallubaka fis sajidin. Demikian juga dialah zat yang melihat perubahan gerak taqallubaka, perubahan gerakmu atau badanmu fis sajidin, pada saat ya di antara orang-orang yang sedang sujud. Ini taqallubaka, ini juga di dalam beberapa tafsir yang dimaksudkan adalah taqallub, getaran hati, ya, getaran hatimu atau perubahan hatimu di antara orang-orang yang sujud. Nah, ini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu melihat keadaan kita secara fisik ataupun secara mental, secara badani ataupun secara rohani. Hina takum itu adalah perubahan secara badani, tetapi taqallub
rabbaka itu adalah perubahan. Kalau kita terjemahkan taqallub di sini terkait dengan geraknya jiwa, geraknya rohani, berarti itu terkait dengan apa yang ada di dalam rohani kita. Nah, di dalam ayat surat Al-Hadid ayat 4 juga Allah Subhanahu wa taala hampir sama maknanya dari surat Asy-Syu'ara ini, yaitu Allah menyatakan ya'lamu ma yaliju fil ardi wa ma yahruju. Ya'lamu, dialah Allah yang mengetahui ma yaliju, segala sesuatu yang yalij, yang masuk fil ardi, ke dalam bumi, wa ma yahruju minha, dan segala sesuatu yang keluar dari bumi itu, wa ma yanzilu minas sama, dan segala sesuatu yang turun dari langit, hujan atau air atau angin atau segala sesuatu dalam bentuk batu-batu meteorit dan lain sebagainya, Allah mengetahuinya. Wa ma ya'ruju fiha, dan segala sesuatu yang naik ke atas langit. Wa huwa ma'akum, dan dialah Allah Subhanahu wa ta'ala ma'akum, senantiasa bersama kalian. Aina ma kuntum, dimanapun kalian itu berada. Wallahu bima ta'maluna basir, dan Allah itu adalah basir, maha melihat, bima ta'malun, terhadap segala apa yang kalian lakukan. Jadi di sini Allah Subhanahu wa taala menegaskan tentang ma'iyahnya, kebesertaan Allah dengan kita semua. Allah senantiasa membersamai, menyertai kita sebagai umat manusia dimanapun kita itu berada. Kemudian ayat yang ketiga dalam surat Ali Imran, Allah menyatakan innallaha, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu la yakhfa alaihi, tidak tersembunyi alaihi, bagi Allah itu apa, syai'un, segala sesuatu apapun. Maksudnya sedikit pun tidak ada rahasia bagi Allah. Allah tahu terhadap segala sesuatu, peristiwa yang ada fil ardi, di bumi ini, wala fis sama, demikian juga apa yang ada di langit. Ini Allah adalah Maha Alim, la yakhfa alaihi syai'un, artinya adalah innallaha alim, kana Allah aliman basyira. Allah Subhanahu wa taala adalah Maha Alim, Maha melihat. Dalam ayat yang keempat dalam surat Al-Fajr, Allah menyatakan inna rabbaka labil mirsad. Inna, sesungguhnya, rabbaka, Tuhanmu itu, labil mirsad, sungguh dia itu adalah benar-benar mengawasi. Jadi Allah Subhanahu wa taala pasti mengawasi. Ini penegasan Allah diungkapkan dengan taukid inna la, taukidnya dua kali. Inna rabbaka la, sungguh-sungguh dia itu adalah maha mengawasi. Demikian juga dalam surat Ghafir ayat 19 Allah menyatakan ya'lamu kha'inatal a'yun. Ya'lamu, dialah Allah yang mengetahui kha'inatal a'yun, apa yang disembunyikan oleh mata kita, apa yang disembunyikan oleh, ini jamak, setiap mata yang dimiliki terutama manusia. Wa ma tuhfis sudur, ya. Wa ma tuhfis sudur, ataupun segala sesuatu yang disembunyikan di dalam dada. Khainah.
Khainah niku khianat, artinya ketoke mandange sae tapi di dalam hatinya mboten sae. Ngoten niku. Maka disebut mata menika sok napa naminipun. Sok niki manusia itu sok ketipu dengan pandangan orang. Begitu. Pandangan orang. Jadi maka disebut dengan khainatul a'yun. Sing jenengane mata menungso itu kadang-kadang sangat menipu, sangat mengkhianati. Pandangane soe apik tapi sesungguhnya bukan apik. Nah, itu namanya disebut khainah, khianat, pandangan khianat. Nah, itu Allah mengetahui. Kalau manusia nggak ngerti, Allah lah yang maha mengetahui. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tentu selain 5 ayat ini banyak ayat-ayat yang lain yang ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala terkait bahwa Allah itu alim. Allah menika muraqib. Allah menika raqibun. Ya, maha melihat, maha mengawasi. Nah, itu. Maha melihat, maha mengawasi. Terus kita sebagai manusia yang hidup di alam semesta menika boten bebas. Sak pinter-pintere menungso semuanya tercatat, semuanya terlihat, semuanya nampak dengan jelas dan terang benderang bagi Allah Subhanahu wa taala. Terus niku kuasanipun Allah Subhanahu wa taala dumateng kita sedaya. Maka disinilah Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sebagai orang beriman menika ngugemi ataupun mempedomani terkait dengan muraqabah, yaitu satu sikap di mana kita berkeyakinan bahwa kita senantiasa dilihat dan dipandang, dikontrol, diawasi, diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala gerak-gerik kita, baik gerak-gerik badan, gerak-gerik rohani ataupun hati kita, kerentek niat sekalipun itu dilihat, dipandang, diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah yang disebut dengan muraqabah. Kalau kita lihat dari sisi bahasa, muraqabah menika dari kata raqaba yang artinya adalah mengawasi ataupun memantau. Ya, mengawasi ataupun memantau. Ya, bagi orang yang beriman maknanipun adalah kita berkeyakinan bahwa kita senantiasa dipantau selama 24 jam non-stop oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kita rujuk dari definisi yang dikemukakan oleh Syekh Yasir Abdurrahman dalam kitabnya Mausu'atul Akhlaq waz-Zuhud war-Raqaiq, beliau menyatakan yang dimaksudkan dengan muraqabah menika adalah hiya dawamu ilmil abdi wa tayaqunihi bi itla'il haqqi subhanahu wa ta'ala ala dhahirihi wa batinihi. Sing dimaksudkan dengan muraqabah menika adalah dawamu ilmil abdi, kontinuitas terus menerusnya pengetahuan seorang hamba, wa tayaqunihi dan keyakinannya bi'idla'il haqqi terkait dengan segala sesuatu yang dilihat ya, oleh Allah Subhanahu wa taala yang maha hak menika, baik secara zahir ataupun secara batin. Jadi niku dawamu ilmil abdi, maksudipun bahwa kita pengetahuan kita
yang kemudian disertai dengan keyakinan secara terus-menerus terkait dengan bahwa Allah menika senantiasa melihat diri kita baik secara zahir ataupun secara batin. Itu yang dimaksudkan dengan muraqabah. Nah, ini. Dan terus untuk mencapai muraqabah menika nggih perlu ilmu Bapak Ibu sekalian. Nah, ilmu nipun nggih ilmu syariat menika kita mutolaah ayat-ayatipun, hadis-hadisipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kemudian menumbuhkan keyakinan wonten ati. Nah, ngoten. Keyakinan wonten ati yen kita menika dipirsani dening Allah. Yen kita menika dipun ngerteni dening Allah. Yen kita menika dipun awasi dening Allah. Nah, ngoten iki. Walaupun kita tidak melihat Allah, tetapi dengan ilmu yang kita miliki, kita ngerti kalau Allah menika ngawasi dhateng kita sedaya. Nah, ngoten niku. Dados wong beriman menika terkait dengan muraqabah menika karena berangkat dengan ilmunya. Dawamu ilmil abdi. Pengetahuan ataupun keilmuan seorang hamba yang secara terus-menerus ada dalam dirinya. Kalau ilmu itu hilang dari seorang hamba, yo hilang. Sikap muraqabah menika nggih hilang. Enggak takut lagi dengan Allah. Karena merasa bahwasanya dia tidak terawasi oleh Allah. Begitu. Tetapi bagi orang yang beriman, karena ada ilmu itu tadi, maka dia berkeyakinan yang begitu kuat Allah menika senantiasa memonitor, melihat kapan saja, di mana saja kepada apa yang kita lakukan. Niki sikap seorang mukmin ngoten niku Bapak Ibu sekalian. Terus keyakinan yang begitu kuat terkait dengan pengawasan Allah Subhanahu wa taala kepada diri kita. Nah, Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam kitabnya Madarijus Salikin juga sama. Hampir sama yang yang dikemukakan oleh Syekh Yasir menika. Mungkin Syekh Yasir menika ngambil dari definisi yang dikemukakan oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah di dalam kitabnya Madarijus Salikin menika. Nah, jadi hampir sama di dalam mendefinisikan tentang muraqabah. Dan di dalam bagian akhir Imam Ibnu Qayyim menika menegaskan bahwa muraqabah menika adalah satu ubudiyah, ta'abudnya seorang hamba. Ta'abudul abdi, ta'abudnya seorang hamba. Dengan apa? Bi asma'ihi, dengan menyebut, dengan keyakinan terhadap asma'nya Allah Subhanahu wa taala, yaitu asma' yang mana? Ar-Raqib. Allah menika senantiasa mengawasi. Al-Hafiz, Allah menika senantiasa menjaga. As-Sami', Allah menika senantiasa mendengar. Kemudian Al-Basir, Allah menika senantiasa melihat. Ya. Al-Alim, Allah menika senantiasa mengetahui. Nah menika. Terus ketika kita niku ngibadah maring Gusti Allah, ta'abud datang Gusti Allah Subhanahu wa taala, kita ingat terhadap asmanipun Allah berupa Ar-Raqib, berupa Al-Hafiz, berupa Al-Alim, berupa As-Sami, berupa Al-Basir. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala senantiasa memonitor terhadap apa yang sedang kita lakukan menika. Niki nggih mboten gampang Bapak Ibu sekalian.
Yen kita ngibadah kanthi ngoten niku, wah niku iso gemeteran gitu. Bisa gemetar ya, hati kita. Ya. Karena ngibadah kita pasti saged khusyuk yang luar biasa. Ketika ngibadah kita merasa diawasi oleh Allah, merasa dilihat oleh Allah. Kita akan merasa akan khusyuk begitu luar biasa, bahkan gemetar hati kita. Jadi ini mboten gampang Bapak Ibu sekalian. Memang ya perlu latihan, ya, terutama keilmuan, ya, ilmu kita kuatkan keimanan kita kepada Allah. Dan ini perlu latihan. Ini kalau dikemukakan oleh para ulama terkait dengan definisi menika. Nah, terkait dengan nilai-nilai yang terkandung di dalam menika hadis Riyadhus Shalihin menika, niki ada beberapa hal yang saya sertakan wonten mriki. Nggih menika yang pertama bahwa muraqabah menika adalah bagian daripada sifat ihsan kita. Niki adalah dijelaskan oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada saat beliau mengadakan majelis dengan para sahabat. Pada saat itu wonten sahabat Abu Hurairah, wonten sahabat Umar Ibn Khattab, ada sahabat-sahabat yang lain. Ada seorang laki-laki datang berbaju putih, ya, rambutnya hitam, ya, yang kemudian datang di hadapan Rasulullah, kakinya kemudian tiba-tiba kok kakinya didekatkan, disentuhkan dengan dengan lututnya Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Lantas orang ini tiba-tiba bertanya kepada Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yang membuat para sahabat semua itu terperangah, terkejut, terperangah, ora iso ngomong. Ngoten. Tanya kali Kanjeng Nabi, mahwal Islam, mahwal iman, mahwal Islam. Sampai kemudian yang ketiga, mahwal fa'akhbirni anil ihsan. Kata orang ini tanglet kali Kanjeng Nabi, fa'akhbirni anil ihsan. Hei Nabi, ceritakanlah kepadaku tentang ihsan itu. Maka kemudian Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, qala an ta'budallah ka'annaka tarah. An ta'budallah, hendaklah engkau menyembah kepada Allah, ta'abud maring Gusti Allah. Ka'annaka tarah, seolah-olah engkau melihatnya. Jangan. Itu ihsan estu, seolah-olah kita itu ketika kita ta'abud, ngibadah, sholat, kita seolah-olah melihat Allah subhanahu wa ta'ala. Fa'ilam takun tarah, sekiranya engkau tidak melihatnya, tidak mampu melihatnya, yakinlah fa'innahu yaraka. Yakinlah sesungguhnya Allah itu melihatmu. Ini yang disebut dengan sikap ihsan. Ihsan di dalam kita beribadah. Maksudipun adalah ibadah ingkang paling sae. Niku ihsan. Tidak sekedar kita memenuhi syarat dan rukunipun, tetapi ada penghayatan pada saat kita ta'abud maring Gusti Allah. Merasa kehadiran Allah itu kita rasakan betul. Atau kita merasa dimonitor oleh Allah, kita merasakan betul. Dalam setiap gerak kita, pada saat takbir, pada saat membaca Al-Fatihah, pada saat ruku, pada saat sujud, dan lain sebagainya, kita merasakan kehadiran Allah subhanahu wa ta'ala di dalam
setiap setiap gerak ibadah yang sedang kita lakukan menika. Itu yang disebut dengan ihsan. Sangat baik. Pung ibadah mboten enten ingkang lebih sae menika selain orang yang bisa ihsan menika. Niku ibadah ingkang paling sempurna menika. Ini yang disebut dengan ihsan. Ya, perbuatan di dalam ibadah kita sampai ngoten niku. Nah, ini yang disebut dengan muraqabah. Ya, disebut dengan ihsan. Ya. Nah, ingkang kalihipun adalah muraqabah adalah bertakwa di mana saja. Kita merasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala di mana saja. Takwa tidak sekedar wonten dalam masjid. Nek kita di dalam masjid bertakwa, di luar masjid ora karuan boten. Tetapi yang namanya takwa itu adalah di mana saja, baik di dalam masjid, di rumah, di jalan, di tempat kerja, di mana saja kita dituntut untuk senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Takut maring Gusti Allah Subhanahu wa taala. Sabdanipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang dipun riwayataken oleh sahabat Abu Dzar, Jundab ibnu Junadah dan Abu Abdurrahman atau Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhuma. Ani Rasul sallallahu alaihi wasallam qol ittaqillaha haitsuma kunta. Bertakwalah kalian itu, bertakwalah engkau kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dimanapun kalian itu berada. Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Ikutilah ketika ada perbuatan buruk, perbuatan boten sae, perbuatan dosa yang kita lakukan, kita sadar itu perbuatan dosa, perbuatan yang tidak benar, perbuatan yang tidak sae, maka apa? Harus diikuti, digantikan dengan perbuatan yang baik. Harus diikuti untuk menutup daripada perbuatan yang kita lakukan yang berupa kesalahan ini. Nah, harus diikuti. Jangan kita biarkan begitu saja ketika berbuat salah, kita kok meneng aja, mboten merasa bersalah, ora bertobat maring Gusti Allah, kemudian tidak menyertai dengan perbuatan baik, mboten. Harus kita ikuti dengan menebus dengan perbuatan ingkang sae. Apakah dengan sedekah, apakah dengan berbuat baik, yang lain-lain dan lain sebagainya. Nah, caranipun ngoten niku. Kemudian wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Dan berakhlaklah kepada sesama umat manusia dengan akhlak ingkang sae. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, mengapa kok begitu? Ya karena kita merasa diawasi, dimonitor dening Allah. Hati kita merasa takut dumateng Gusti Allah. Nek mboten merasa takut ya terserah aja, suka-suka gua. Apakah ini perbuatan baik, perbuatan buruk? Ini kan perbuatan saya, bukan perbuatan Anda. Suka-suka gua. Ngoten niku. Niku nek wong mboten wedi maring Gusti Allah, dikandani malah merengkel. Ya, ini kan perbuatan saya. Nah niku. Terus enggak merasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, merasa dia hebat. Wah ini udah, ini perbuatan saya kok. Tanggung jawab saya sendiri. Urusan apa Anda dengan saya? Ngurus orang lain. Wah. Begitu. Terus orang yang merasa muraqabah atau melakukan muraqabah niku mboten ngoten. Senantiasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala di mana. Ketika ada perbuatan salah, dia akan menebusnya dengan perbuatan
ingkang sae. Bertobat mari Gusti Allah nebus kalih perbuatan-perbuatan ingkang sae. Malah tidak mengulangi. Nah, kalau orang tidak takut karo Gusti Allah kan ketika berbuat salah kok enak-enak ya. Ngulangi meleh. Ngoten. Karena enggak takut maring Gusti Allah. Ya. Ngerti itu perbuatan salah malah diulangi. Sengaja diulangi. Nah, tapi bagi orang yang muraqabah merasa Allah menika mengawasi datang kita sedaya mboten ngoten. Ketika ada perbuatan yang salah, keliru, dia akan mencoba untuk melakukan perbuatan baik sebagai ganti perbuatan salah yang pernah dia lakukan. Nah niku Bapak Ibu sekalian. Kemudian muraqabah dengan keyakinan bahwasanya Allah adalah penentu manfaat dan madharat. Niki diceritakan oleh sahabat Ibnu Abbas. Ya, boten kletu. Nggih, sahabat Ibnu Abbas. Abdullah bin Abbas radhiyallahu an pada saat beliau menikah masih kecil. Ketika Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menikah menasihati Abdullah bin Abbas menikah. Pada satu ketika Nabi tak keliling kota Madinah ngoten. Ya, atau dibawa kemana menika. Nah, Abdullah bin Abbas menika diboncengkan wonten ontanipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalih nuturi Ibnu Abbas, paring nasihat Ibnu Abbas yang masih kecil menika. Ya. Ya ghulam ini uallimuka bi kalimat. He, nak, inni uallimuka bi kalimat. Aku akan mengajarimu dengan beberapa kalimat. Itu Kanjeng Nabi niki ngajak dialog ataupun nyaru dateng sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu yang diboncengkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad. Ini hadis pun panjang Bapak Ibu sekalian. Tapi saya cuplik sebagian saja. Nggih menika adalah niki di dalam hadis menika disebutkan wa'lam annal ummata, ketahuilah wahai nak, anal ummah, sekiranya kok ada satu kelompok kaum lawis tamaat ala ayang fa'uka bisyai'in, mereka berkumpul ya, untuk mendatangkan sesuatu untukmu yang kira-kira itu bermanfaat untuk la yanfa'uka illa bisyai'in qad katabahullahu laka, maka apa yang dilakukan oleh kaum itu tidak akan memberikan manfaat kepadamu kecuali itu telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, niku pindah. Terus niki ngajari terkait dengan keyakinan maring Gusti Allah terhadap Abdullah bin Abbas menika yang masih kecil menika. Sekiranya kok ada sekelompok orang, sekelompok kaum, mereka berkumpul untuk mendatangkan satu manfaat yang akan diberikan kepada seseorang itu, maka mereka kaum yang bersepakat itu, berkelompok itu tidak akan mungkin mampu bisa memberikan manfaat sedikit pun kecuali kalau Allah telah menetapkan bahwasanya itu adalah merupakan satu manfaat, bahwasanya itu adalah merupakan satu kebaikan. Kalau Allah tidak menetapkan itu maka sia-sia. Nah, ini sia-sia. Itu keyakinan. Ya sebaliknya, kalau ada satu kelompok kaum yang mereka itu bersepakat untuk mendatangkan suatu madharat kepada kita, mereka itu tidak akan mampu memberikan madharat itu kepada kita kecuali kalau Allah telah menetapkan bahwasanya itu adalah merupakan satu madharat bagi kita. Nah,
artosipun bahwa kita itu jangan pernah takut, ya. Jangan pernah takut, karena segala sesuatu terkait dengan manfaat, terkait segala sesuatu yang berbahaya itu Allah telah menetapkan untuk itu, bukan upaya manusia, bukan rekayasa manusia. Nah, ini terkait dengan keyakinan bahwasanya segala sesuatu yang manfaat, madarat itu hanya Allah lah yang menetapkan. Nah, ini. Kemudian yang keempat, ya, terkait dengan keyakinan terhadap pemantauan Allah terhadap segala perbuatan haram. Nah, niku. Terus di dalam hadis menika disebutkan Gusti Allah menika pecemburu. Cemburune luar biasa Allah. Kepada siapa? Kepada orang yang maksiat maring Gusti Allah. Innallaha ta'ala yaghar. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu pecemburu, sangat cemburu. Wa ghairatullahi ta'ala ayatiyal mar'u ma haraballahu alaihi. Dan cemburunya Allah Subhanahu wa taala terhadap seseorang yang mana dia itu mendatangi, melakukan perbuatan yang telah diharamkan oleh Allah. Ngerti kalau perbuatan itu haram, kok malah didatangi? Allah menika cemburu, tidak suka. Nah, menika Allah Maha Pencemburu, tidak suka terhadap orang tersebut. Makanya Allah Subhanahu wa taala terkait dengan segala sesuatu yang muharramat itu beliau sangat mantunya itu begitu luar biasa. Makanya kalau segala sesuatu yang haram menika dalam syariat menika harus berhenti total. Tapi dalam kaitannya dengan masalah ketaatan menurut sesuai dengan kemampuan. Mboten angsal kok kemudian terkait dengan sesuatu yang haram nika saya dereng saged niki kok napa mencegah menika. Ya sampun saged mencegah. Biasanipun nek seminggu niku tiap hari, nek sak menika seminggu niku namung 2 kali saja kok. Mboten angsal niku. Karena apa? Karena hal-hal yang muharramat berkaitan dengan masalah muharramat itu Allah Subhanahu wa taala sangat-sangat ketat. Nek wis ora oleh mboten angsal enggak boleh. Tetapi dalam hal ketaatan mastata'tum sesuai dengan kemampuan kita. Nah, ngoten niku bedanipun. Jadi kalau dalam hal-hal yang sifatnya muharramat niku langsung berhenti tes, mboten asal diulur-ulur. Nah, menika dengan alasan apapun. Tapi dalam hal masalah ketaatan sesuai dengan kemampuan. Pemanipun selama ini saya itu baru bisa melaksanakan sholat 5 waktu, belum bisa melaksanakan sunah-sunah rawatibnya, belum bisa melaksanakan tahajud. Nek puasa itu ya baru bisa melaksanakan Ramadannya saja, belum bisa melaksanakan sunah-sunah puasa yang lain. Nah, kemampuan niku Allah memaklumi, ya, memaklumi. Karena apa? Karena adalah mastata'tum sesuai dengan kemampuan kalian. Tetapi kalau dalam hal muharramat, perbuatan yang haram, boten angsal kok sesuai dengan kemampuan. Kalau haram berhenti saat ini, dek, boten asal diulur-ulur. Nah, ngoten iki. Itu saking cemburunya Gusti Allah Subhanahu wa taala terhadap perkara yang sifatnya muharramat menika, haram menika. Paling sengit, paling tidak suka.
Sesuatu yang sudah dilarang kok kemudian malah dicoba didatangi, itu Gusti Allah paling tidak suka. Kemudian yang lainnya adalah terkait dengan muraqabah, adalah keyakinan bahwasanya Allah itu mengutus para malaikatnya untuk menguji manusia. Kita berkeyakinan bahwasanya Allah menika nggadahi para malaikat ingkang senantiasa diutus dalam rangka untuk menguji kita. Niki dalam hadis yang cukup panjang yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, sahabat Abu Hurairah, tentang cerita Bani Israel. Diriwayatkan oleh muttafaqun alaih, maksudnya Bukhari dan Muslim. Cerita ini pun adalah ada seseorang yang memiliki kekurangan. Ada orang yang kena penyakit sopak, penyakit napa niku sopak menika? Sakit niki kusta nggih. Kemudian yang satunya orang enggak beradai rambut botak. Yang satunya buta. Semuanya miskin. Mboten gadah napa-napa karena faktor cacat. Allah Subhanahu wa taala ngutus malaikat untuk mendatangi orang satu persatu menika. Mari tetekani orang yang penyakit sopak, apa yang kamu senengi wahai manusia? Aku seneng kalau kulit saya ini kelihatan bagus, penampilan saya juga bagus begitu. Kemudian dieluslah oleh malaikat, sembuh kembali kulitnya. Lalu ditawari, apa yang kamu kehendaki dari harta? Saya pengen onta, dikasih onta sepasang. Ada 10 pasang. Ya, dalam hadis begitu. Akhirnya diingu, akhirnya orang yang kena kusta menika kaya. Datangi orang yang botak menika. Hei fulan, apa yang kamu kehendaki dari dirimu itu? Saya pengen kalau penampilan rambut saya itu bagus. Disentuhlah rambutnya, maka kemudian pulih bagus. Nah, kira-kira apa yang kamu kehendaki dari harta? Saya pengen pengen memiliki sapi. Diberilah sapi. Akhirnya kemudian orang ini kaya dengan sapi yang dia ingu. Kemudian satu lagi orang yang buta, wahai fulan, apa yang kau kehendaki? Saya pengen saya bisa melihat dunia dengan segala isinya itu. Maka kemudian disentuhlah orang tersebut, dia kemudian pulih, kemudian bisa melihat. Kemudian apa kira-kira yang kamu kehendaki dari harta ini? Saya pengen ngingu kambing. Maka dikasihlah dia sepasang kambing. Akhirnya kemudian dia menjadi orang yang kaya. Setelah kaya itu kemudian malaikat ini diutus oleh Allah mendatangi mereka. Seperti dia, orang-orang ini dulu dalam kekurangan itu. Ketika orang yang sembuh dari kusta itu, dia didatangi malaikat yang dalam keadaan sakit kena kusta itu, miskin, minta tolong. Hei fulan, saya dalam keadaan kekurangan, saya dalam keadaan sakit, tolonglah saya. Oh, enggak bisa, enak aja. Demikian juga mendatangi orang yang tadinya itu botak itu, hei fulan, tolonglah saya dalam keadaan itu, enggak bisa, enak aja loh. Gitu. Kemudian tanya malaikat, dari manakah hartamu ini? Oh, ini harta ini dari warisan orang tua saya, dari leluhur saya. Nah, saya nggak akan kasih orang, enak aja. Kamu datang ke sini, tiba-tiba minta harta, nggak kerja, nggak apa. Maka kemudian kalau benar bahwasanya hartamu dari leluhurmu, ya, sekiranya engkau bohong, maka kamu akan kembali seperti kehidupan semula. Nah, dua orang itu didoakan oleh malaikat itu, kemudian kembali kepada kehidupan semula, sakit-sakitan, hartanya habis, dan seterusnya. Dia datang kepada orang yang buta itu. Dia ngerti, ya, wahai fulan, saya minta tolong. Ya. Maka kemudian ditolonglah oleh orang yang pada awalnya buta itu. Ambillah dari hartaku ini semaumu, apa yang aku miliki silakan ambil. Kalau mau ambillah semua, itu hanya sekedar titipan Allah Subhanahu wa taala. Maka malaikat menjawab, tidak, ini milikmu wahai fulan.
Saya itu hanya sekedar diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menguji. Maka kemudian orang yang buta itu akhirnya kemudian tetap lestari hidupnya, tetap bahagia sampai akhir hayatnya. Karena Allah Subhanahu wa taala itu mengutus malaikat itu dalam rangka untuk menguji para hamba-hambanya. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, demikian juga Bapak Ibu sekalian, apa yang kita miliki pada saat hidup ini adalah juga merupakan satu ujian Allah. Boleh jadi ada orang yang datang kepada kita nggak tahu, ya, minta sesuatu, apakah itu utusan Allah, malaikatnya Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh sebab itu, kalau ketika ada orang yang datang kepada kita, berilah ya dari apa yang kita miliki. Baik. Karena itu merupakan juga ujian ya dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, termasuk mungkin orang yang datang kepada kita membawa proposal untuk membangun masjid dan lain sebagainya. Oh, ini untuk panti asuhan. Oh, ini apa dan lain sebagainya. Jangan sampai kok kemudian kita menolak itu. Wah, orang duit, saya gak punya duit. Itu. Ya, seadanya. Ya, kita ngomong insya Allah. Ya, insya Allah kalau saat ini saya belum, nanti saya kirimlah lewat transfer. Nah, itu insya Allah. Karena apa yang kita miliki itu adalah merupakan satu titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, demikianlah ya yang saya sampaikan. Mudah-mudahan ini memberikan satu iktibar, satu manfaat kepada kita semua sebagai satu peringatan kepada diri kita. Ada kekurangan, mohon maaf. Marilah kita tutup majelis kita ini dengan sama-sama membaca doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.